Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihi allazi istafa wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabihi al-kiramin nubada ahli as-sidqi wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bittaqullahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tsumma amma ba'd, para alim ulama, nenek mama, baterai habis. Para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan isya insyaallah di Masjid Al-Islah Baik Mujalai yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Kita kembali diizinkan Allah SWT untuk bertemu, mudah-mudahan berbagi kebaikan berupa ilmu yang mudah-mudahan menambah iman dan kedekatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita harapkan mudah-mudahan kita semakin dekat dan mengikutinya dan dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita terpisah dari barisannya. Karena mengikut Nabi alaihi salatu wassalam menyatukan umat dan berpisah jalan daripadanya adalah memecah belah umat. Karena beliau dulu yang menyatukan umat yang terpecah, mengutip yang terserak sehingga disatukan dalam satu barisan. Wadhkuru iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah pertautkan hati kalian dengan iman dan Islam sehingga kalian menjadi bersaudara, sama-sama bersaudara. Mudah-mudahan persaudaraan itu segera kembali dengan kita berazam untuk kembali kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para hadirin wal hadirat, bapak dan ibu, saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai. Menyambung kaji kita fikih doa dan zikir. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah zikir yang terbaik karena ia adalah kalamu Rabbil Alamin, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minhu bada' wa ilaihi ya'ud, dari dia mulai dan nanti kembali kepadanya.
Di dalamnya terdapat berita dan terdapat perintah, terdapat kisah, terdapat larangan dan peringatan. Siapa yang mengikutinya dimuliakan, dan siapa yang melawan dan menentangnya atau menentangnya Allah hinakan. Kitab rafa'allahu bi aqwaman, Allah angkat dengannya kaum, banyak kaum, dan wa wada'a bihi akharin, dan dengan kita ini pula banyak pula yang direndahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Siapa yang berpegang teguh kepadanya dengan berpedoman pada sunnah nabinya, maka tak akan sesat selama-lamanya. Dan siapa yang menyimpang, melenceng dari jalannya, maka pasti terperosok kepada lembah kesesatan. Ia adalah salah satu dari pusaka utama yang ditinggalkan dan diwariskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dijamin oleh Nabi, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Jazakallahu khairan. Andainya kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tak akan sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Nah, di antara Al-Quran itu, Al-Quranul Karim, Al-Quran terdiri dari berapa surat? Ada yang tahu, angkat tangan. Adik-adik ada yang tahu? Berapa surat? 114. Ahsan. Surat pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang terakhir An-Nas. Ahsan. Sini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kami warna kuning ni ya. Leh? Masya Allah. Cukup ya? Alhamdulillah. Ya. Barakallahu fiik. 414 surat. Dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Surat Al-Fatihah, yang di belakang, ada berapa ayat? Yang tahu angkat tangan. Oh, kau tangan. Oh, betul. Masya Allah. Memang tak boleh bodoh-bodoh. Tak boleh poligami ni. Nah. Yang di belakang. Surah Al-Fatihah berapa ayat? Angkat tangan yang tahu. 7 ayat. Ayat terakhir. Ayat terakhirnya. Waladhalin. Baik, sini. Nah. Masya Allah, tabarakallah. 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang dalam solat kita. Masya Allah. Disampaikan aja ya. Masya Allah. Asanti. Masya Allah. 7 ayat disebut dengan As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang senantiasa diulang. Siapa yang tahu nama-nama surat Al-Fatihah? Sini. Yang tahu nama-nama surat Al-Fatihah? Arfan? Enggak? Perempuan lagi? Nama-nama surah Al-Fatihah. Taib. Tak ada yang tahu. Al-Quran disebut dengan Ummul Quran. Apa arti Ummul Quran? Induknya Al-Quran. Disebut pula dengan Ummul Kitab. Induknya Al-Kitab. Disebut dengan Al-Fatihah. Sebab disebut Al-Fatihah sebagai pembuka.
Pembuka di sini ada itu pembuka yaitu di awal Al-Qur'anul Karim atau pembuka doa kita. Karena di situ terdapat puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut pula dengan tadi as-sab'u al-mathani. 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Nah, berapa kali diulang dalam sehari semalam paling kurang? Ada yang tahu? Al-Fatihah. Berapa kali diulang dalam sehari semalam? Hah? 2 boleh? 7 boleh? Kau datuk tak pasal. Desa Kunyang dah. Ini anak tu ada? Cucu. Ini cucu? Datuk orang jawab. Ada cucu ni? Allah bisa ngapu. Anak lah terlampau kodang ni. Kaum muslimin, kaum musliman dirahmati Allah. 17 kali. Ada yang menjelaskan 17 kali itu di mana kita ulang surah Al-Fatihah? 70 kali diulang dalam sehari semalam. Di mana diulangnya? Di mana dibaca? Dalam salat. Kamu berapa kali salat sehari semalam? Siapa nama? Berapa kali salat sehari semalam? 2 kali. Berapa kali salat sehari semalam? 5. Tahu dirinya? Kamu 5, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tahu salat 5 kali? 5 kali. Muka tadi buat rakaat? 3, mantap. Masya Allah. Ahsan. Masya Allah. Hayakallah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang senantiasa dibaca setiap hari dalam ibadah terbaik setelah tauhid. Ada yang tahu ibadah terbaik setelah tauhid? Jadi perempuan, ibadah yang paling dicintai Allah dari hambanya. Yang pertama ditanya ketika sampai di akhirat. 7 tangan orang tahu. Siapa bilang solat tadi? Siapa yang bilang solat tadi? Semuanya. Yang suara yang paling jelas tadi maju sini. Jadi yang pertama ditanya hari kiamat, solat. Siapa yang bilang? Apa dalilnya? Siapa yang bilang? Allah, Masya Allah. Melalui siapa? Jumpa sama Allah. Jumpa sama Allah. Di akhirat. Mau jumpa Allah di akhirat? Masya Allah. Ahsanta. Masya Allah. Allahu Akbar. Siapa nama? Al-Habib. Masya Allah. Ahabbakallah. Jadi ibadah surat terbaik dibaca di dalam ibadah terbaik. Apa hukum membaca Al-Fatihah dalam salat? Yang tahu tunjuk tangan. Yang perempuan wajib. Angkat dikit lah. Wajib. Sama jawabannya. Bukan wajib. Ada yang tahu? Membaca Al-Fatihah adalah syarat atau rukun, wajib atau sunat? Dia adalah rukun. Dalam solat dibedakan antara rukun dengan wajib. Kalau rukun tertinggal tak sah solat.
mesti diulang. Kalau wajib tertinggal boleh diganti dengan sujud sahwi. Apa contoh rukun? Ada yang tahu contoh rukun? Al-Fatihah. Kalau tinggal Al-Fatihah, sah solat? Sah solat? Enggak. Maka kalau ada imam tak baca Al-Fatihah, jangan biarkan, tarik dia ke belakang. Jangan, diingatkan Subhanallah atau bilang Al-Fatihah. Hari raya Idul Adha kemarin di sebuah negara besar Islam, ya, salat Idul Adha bersama presidennya. Di situ ada imam besarnya, ada ini semuanya. Rakaat kedua imam lupa baca Al-Fatihah. Makmum semuanya lupa mengingatkan. Sampai selesai salat, selesai khutbah, dan sampai sekarang. Apa hukum salatnya? Apa hukum salatnya? Tidak sah. Jadi masjid sebesar itu ibaratnya salat Istiqlal itu. Presidennya, makmumnya, menterinya ada di situ, imam besarnya ada di situ, semua ada. Semuanya lupa. Imam lupa baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai takbir kelima, langsung imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tidak membaca Al-Fatihah sama sekali. Dan makmum ini belakang semuanya juga ikut terlupa. Atau janjian takwik ke presiden. Jangan takut ke presiden. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 3 tahun yang lalu sebelum Covid pernah juga terjadi di sebuah negara Islam lain bersama rajanya salat. Rakaat kedua juga dengan ayat yang sama juga. Kenapa pula sepakat ayatnya? Iza jaa nasrullahi wal fath. Tapi jemaah itu semuanya mengingatkan, ramai-ramai mereka mengingatkan Al-Fatihah, Al-Fatihah katanya. Mereka ingatkan tapi lupa cara mengingatkannya, sehingga membatalkan salat. Karena berbicara salat membatalkan salat. Kalau ada adik-adik bercakap sama kawan-kawan salat, sah salatnya enggak? Enggak. Jadi kalau ada nak bercakap, jangan dalam solat, tapi selesai solat. Nah, siapa yang jawab tadi? Ada yang jawab tadi? Dia bilang wajib, bukan rukun. Kalau wajib boleh diganti, rukun tak boleh diganti. Apa contoh wajib? Terlupa. Contoh wajib. Tunjuk tangan begini. Contoh wajib salat adalah berjamaah bagi laki-laki. Berjamaah bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunat. Tetapi Imam Syafi'i tak pernah meninggalkan salat berjamaah kecuali ada uzur syar'i. Bahkan muridnya Harmalah ibn Yahya At-Tujibi meriwayatkan, saya melihat Syafi'i tetap solat berjamaah di Masjid Al-Fustat padahal darah keluar dari wasirnya. Beliau kena penyakit wasir, walaupun berdarah dia tetap solat berjamaah. Jadi solat berjamaah wallahu alam secara kolektif itu fardu dan mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang per orang sunat muakkad. Tapi menurut jumhur kebanyakan ulama salat berjamaah laki-laki adalah wajib. Nah, bila ada yang salat tidak berjamaah, sah salatnya? Tetap sah. Itu contoh wajib salat. Atau misalnya tasyahud awal. Tasyahud awal.
Misalnya rakaat ketiga, rakaat kedua selesai, imam langsung naik, tidak tasyahud awal, maka hukumnya sah solatnya? Sah tak solatnya? Sah. Tapi nanti sebelum salam imam sujud sahwi. Jemaah? Kalau pilihnya salah gitu? Enggak. Jadi kalau imam sujud sahwi, jemaah ikut sujud sahwi. Jemaah ikut sujud sahwi. Atau membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah. Lupa baca ayat, sah solat. Tapi lupa baca Al-Fatihah, tak sah salat. Berarti ada tak keistimewaan Al-Fatihah? Ada keistimewaan Al-Fatihah? Ada. Dia menjadi rukun dalam ibadah terbaik, dalam ibadah yang paling dicintai Allah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan bergembira, dalam keadaan senang dan menang, maka hendaklah menjaga solat yang 5 waktu ini. Demikian kata sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang ingin bertemu Allah di akhirat dengan gembira, tanda dia sukses dan bahagia, falyuhafiz ala hadhihi salawatil khams, hendaklah menjaga 5 solat ini fi masajidillah, di masjid-masjid Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau tidak, yang tidak menjaganya, dalam hadis disebutkan, maka dia dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf, kalau tidak mendirikan salat. Maka siapapun yang tidak mendirikan salat, ya kita ajak, khususnya tokoh-tokoh masyarakat berkewajiban untuk mengarahkan anggotanya untuk mendirikan salat. Ya PRT, PRW, Pak apa lagi nanti? Pak Kadus aja bosan-bosan mengajak warganya untuk pergi ke rumah Allah ini. Khususnya kaum lagi. Kalau ibu-ibu ndak suruh nak pejinya, ndak upur. Ini ibu-ibu nempaya apa-apanya. Kadang inya mau bininya dong pulang deh bini baik jemaah. Sadia nantape inya dianto deh bini mau salat rumah, inya salat di musaji. Anak boleh juga inya sama-sama salat, dia bini di musaji. Ada apa orang? Nah, ikon ndak? Anto bini deh be salat, pe ngaji, inya balik. Inya jadi wang rumah. Inya jadi wang rumah. Itu balik. Ini harusnya wang rumah jadi wang rumah, kayaknya jadi wang rumah. Kaum muslimin, nah apa yang membuat Al-Fatihah surat istimewa? Para ulama menyebutkan Al-Quran itu ada isinya berita. Sah? Seperti kisah Nabi Ibrahim. Pernah dengar kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Ada? Kisah Nabi apa lagi? Nabi Musa. Kisah apa lagi? Kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Shu'aib. Kisah Nabi Fir'aun. Ada? Jangan salah-salah sebut nanti. Kisah orang zalim bernama Fir'aun. Nah, kisah orang kikit paling kedekut, siapa namanya? Nah, Qarun. Jelas? Nah, dan banyak kisah-kisah lainnya. Kisah tentang hari kiamat, surga dan neraka. Mana yang lebih senang? Orang di surga atau di neraka? Di surga. Coba siapa yang bisa tunjukkan 3 nikmat surga? Tunjuk tangan. 3 nikmat surga. Tidak pernah masuk surga? Belum lagi. Nah, berarti tidak dibaca pun. 3 nikmat surga, cepat waktu nak habisnya. Siapa yang bila sebut?
Satu, di dalamnya banyak sungai-sungai mengalir, sah? Ya, sungai. Ada yang bisa menyebutkan sungai ada berapa jenis di surga? Sungai madu, sungai susu, sungai khamar. Cuma jangan salah paham, khamar di dunia haram tapi di akhirat adalah nikmat. Siapa yang minum dunia tak minum di akhirat. Siapa minum dunia tak minum di akhirat, maka tinggalkan itu. Nah, tinggalkan itu. Kita biarlah minum di akhirat saja, sebab di sana tidak memabukkan. Kalau di sini memabukkan. Baik, apa lagi nikmat surga? Enggak benar ya. Semua kita ganteng-ganteng, cantik-cantik, muda-muda, tak pernah tua. Nikmat tak? Nikmat tak? Nengok aja ada sayang. Apalagi menikah. Taib. Apalagi? Semua bau badan kita harum semerbak. Kau di dunia jangan kayak duduk jadinya. Ya. Di sana semuanya jadi gizi, tidak ada WC di akhirat dah. Di surga, sebab tidak ada buang hajat besar dan buang hajat kecil. Nah, ada nanya ada okoknya nyonya. Lihat ada okok di Surabaya biarnya. Itu sudah tanya kan adanya sebiara adanya tidak ada dalil kan alainya, tapi mau hidup nabi di jahannamnya. Kalau kan ke jahannam hidup nabi jangan cinan jadi okok le tinggal okok jak kini tinggal sebab tidak nikmat. Okok tu bukan nikmat. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, jadi di dalam Al-Quran ada berita. Dan di antara berita itu pula adalah berita tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada berita tentang malaikat-malaikat. Ada berita tentang nabi-nabi. Ada berita tentang masa lalu dan seterusnya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau buat kini ada berita tentang presiden, ada berita tentang gubernur, mana yang paling tinggi nilai? Berita tentang presiden lebih tinggi nilainya. Berita tentang nabi dengan berita tentang presiden, mana lebih tinggi nilainya? Berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi lebih banyak pengikutnya daripada presiden. Nah, Nabi tak habis masa jabatan, tak habis kedudukannya walaupun sudah selesai tugasnya. Presiden habis kebaikannya setelah dia selesai jadi presiden. Nah, sekarang ada berita tentang Allah, ada berita tentang malaikat. Mana yang lebih baik nilainya? Berita tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab mengenal Allah lebih membuat kita bahagia daripada mengenal selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di dalam surat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah itu dimulai dengan berita tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa ayat yang pertama? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa berita tentang Allah di sini? Sesungguhnya pemilik alam ini adalah Allah. Kalau bukan ada berita dari Allah, manusia tak tahu siapa itu pemilik. Orang secerdas Acu Aristoteles, ada yang kenal Acu Aristoteles? Disebut dengan bapak filsafat dunia. Cuman tak tahu siapa pemilik alam ini. Dia hanya bisa mengatakan dengan melihat tanda-tanda kebesaran di alam ini, langit di atas tak bertiang,
tak membutuhkan sesuatu pun yang di bawahnya. Sah? Oleh sebab itu tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawah. Kalau ada yang mengatakan itu berarti terlambat belajar kaidah. Karena tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawahnya. Langit di bawahnya banyak benda-benda, dia tidak butuh sama yang di bawahnya itu. Jelas? Sebagaimana kalau dia di sesuatu tidak mesti ada jisimnya, sehingga menetapkan Allah dengan sifat-sifatnya tidak seharusnya kita menunjukkan bentuk Allah. Karena kita punya ilmu. Kan ada ilmu juga. Di mana dia? Ilmu. Ada enggak ilmu? Ada. Ada wujudnya? Ilmu tidak ada wujud. Wujud itu ada nanti arti. Wujud artinya ada. Ilmu ada. Ada jisimnya? Enggak ada. Tidak berbentuk. Makanya ketika mengatakan Allah begini, tidak berarti Allah itu berjisim seperti yang dipahami oleh sebagian. Tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berita tentang Allah dalam Al-Quran banyak. Tetapi yang paling lengkap, melengkapi hak Allah melalui pengakuan tauhid kita dari 3 sisi, ada dalam surat Al-Fatihah. Mengikrarkan rububiyah Allah. Allah Rabbul Alamin. Allah pemilik alam semesta. Allah pemelihara alam semesta. Karena Rabb itu artinya pemilik, pemelihara, penjaga, bahkan pencipta. Allah sebagai penciptanya. Di mana dapat? Di pemikiran? Tidak. Kalau orang mengenal Allah dengan pemikiran, mereka banyak salah kaji. Itu apa pasung gaya? Salah kaji sebab tidak melalui ilmu yang Allah turunkan. Nah, di sini Allah kenalkan dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah itu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Berita tentang siapa? Berita tentang Allah lagi. Apa berita tentang Allah di sini? Bahwa Allah itu punya nama dan punya sifat. Apa di antara namanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya kadang-kadang di masjid ditulis oleh orang, walaupun tidak ada anjuran untuk itu, ditulis Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah. Kenapa indah? Karena mempunyai sifat yang luar biasa baiknya. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Jadi di antara sifatnya mengasihi dan menyayangi. Nah, kalau kita ingin disayangi, maka punyalah sifat penyayang. Kalau kita ingin dikasihi, maka punyalah sifat pengasih. Karena berlaku kaedah dalam syariat ini, al-jaza'u min jinsil amal. Pahala yang kita dapatkan, jasa atau upah yang kita dapatkan sesuai dengan jenis dari pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita penyayang, Allah akan sayang. Berarti berita tentang Allah dari sisi nama dan sifatnya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hari itu tidak ada yang bisa membalas, tidak ada yang bisa menghukum, tidak ada yang bisa memberi pahala, tidak ada yang bisa memaafkan, tidak ada yang bisa mencepatkan dan melambatkan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kalau kita beramal, jangan sekali-kali karena si fulan. Kau ada Pak Kades datang rajin wak ngaji. Tak. Sebab ada susuk marung pahala juga agak-agaknya. Dia tidak bisa beri pahala. Gara-gara ada mertua atau calon mertua. Calon mertua juga tidak bisa memberikan apa-apa. Tak pria.
Tidak ada bunuh, ria itu sedikit pun tidak ada. Justru mudaratnya membuat amal kita tertolak. Nah, orang yang kita ria karenanya besok di akhirat disuruh oleh Allah, izhabu ila man tura'un di dunia. Pergilah kepada orang yang karenanya karena ria, hal tajiduna indahum jazaan. Ada enggak pahala di sisi mereka? Tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di sini kalau kita membaca ayat-ayat ini dengan penghayatan, wallahi, makanya orang-orang seperti Nabi Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab selalu dalam solatnya menangis. Apa sebab? Sebab apa? Karena kita akan bertemu dengan Allah dan hisab Allah sangat teliti, dakik. Tidak ada yang luput dari hisab Allah SWT. Kita lanjutkan yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ini adalah mentauhidkan Allah dari uluhiyahnya, yaitu tidak menduakan Allah dalam beribadah. Termasuk riya tadi, itu menduakan Allah atau meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu orang yang mentahqiq kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baginya tidak ada kuburan keramat yang tempat untuk berdoa, enggak ada. Karena masjid lebih keramat daripada kuburan. Makanya tidak kita temukan sahabat bila nak berdoa bantang lapik ke kuburan Nabi, tidak. Tapi sahabat diajarkan oleh Nabi SAW, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat di mana tempatnya? Di kuburan atau di masjid? Di masjid. Makanya doa yang paling mustajab itu adalah di masjid. Nah, kalau ada keyakinan ke kuburan berarti masalah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya yang merealisasikan kalimat tauhid ini, mereka tak akan ada meyakini kuburan-kuburan keramat yang mana doa di situ lebih mustajab dari tempat-tempat lain. Kaum muslimin muslimat, oleh sebab itulah berita tentang Allah dalam Al-Fatihah ini lengkap dari semua sisi tauhid, sehingga dia menjadi surat paling utama. Paling utamanya bukan dilihat dari sisi Allah yang berbicara, tidak, tapi dari sisi makna yang kembali kepada kita, yang menjadi lawan bicara Allah dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, sehingga kita tak mengakui kecuali Allah sebagai pemilik alam ini, dan tidak menyeru kecuali nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disebutkannya, dan tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, tak menyekutukannya dengan sesuatu. Dan inilah kunci selamat kita masuk surga. Oleh sebab itu siapa baca Al-Fatihah selalu, khususnya di 17 rakaat tadi, apalagi kalau ditambah dengan yang sunat-sunat, insya Allah melenggang masuk surga. Oleh sebab itu selalu jaga sholat 5 waktu ya, karena di situ ada Al-Fatihah. Saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu dan hari, dan semoga iman semakin baik dan semakin tinggi. Tak ada pertanyaan. Sebab kata Pak Ketua ada rapat hari ini, malam ini. Itulah. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Rapat di masjid atau rapat di apa ni? Di desa pula. Kami kan tak ada kan? So kalau kena rapat so juga. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada semuanya, dan mudah-mudahan dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.